I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. Flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya sedang menjalankan tugas KKN. Nah, di siklus kedua ini yaitu kegiatan observasi dengan tema pembelajaran guru di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu untuk men-share video ini ke laman media sosial. Apakah Ibu mengizinkan? Sebelumnya mohon maaf, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Suyati. Mengajar di mana? Mengajar di SD Negeri 1 Cipadat, mengajar kelas 5. Sudah berapa tahun Ibu mengajar di sana? Ya, 20 tahun. Bagaimana pengalaman Ibu sejak merancang hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh ini? Untuk merancang ini Ibu udah punya skema sendiri yang diterapkan, yang udah ada jalurnya dari KBB melalui pembelajaran daring. Kalau sebelumnya kan ada luring, kalau sekarang tidak ada karena PPKM yang keempat, jadi semuanya melaksanakan pembelajaran daring. Jadi Ibu menurut panduan dari KBB. Apa saja tantangan Ibu yang dihadapi? Tantangannya untuk mengumpulkan anak-anak, tugas anak-anak itu sangat sulit. Tidak semua tugas masuk pada hari itu. Alasannya mudah dan dapat mengerti. Mungkin karena alat komunikasinya hanya satu, dalam program itu hanya satu. Sedangkan pagi hari dibawa oleh ayahnya, anak-anak jadi belajarnya setelah pulang ke sekolah atau setelah ayahnya pulang kerja. Jadi tugasnya tidak masuk hari itu. Kadang-kadang mengerjakannya setelah jam 2, jam 3. Laporannya nanti jam 9. Tidak sesuai dengan jamnya. Ya, tidak sesuai dengan jadwal hari itu. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Akan laksanakan untuk pertemuan sekali ada pertemuan sekali. Salah satunya untuk memeriksa tugas-tugas yang belum masuk pada minggu yang itu, dan untuk yang tidak punya HP
Jadi dengan memberi tugas secara manual, karena kebanyakan di sini HP-nya tidak, kadang-kadang orang tua tidak mengerti apa itu tugas yang ada di HP itu, tidak mengerti, tidak tahu cara menjalankan itu bagaimana. Jadi kadang-kadang ibu secara manual saja, setiap 1 minggu sekali anak datang ke sekolah dikasih tugas secara manual selama 1 minggu dan diperiksa kembali setelah 1 minggu kemudian. Bagaimana respon dari siswa ibu dan orang tua murid mengenai pembelajaran jarak jauh? Kalau responnya itu bermacam-macam. Kalau orang tuanya mungkin karena pendidikan, dasar pendidikannya dari SMA, dari SMP, itu sudah ada respon baik, mendukung program ibu yang dari KBB, ya, pembelajarannya didukung oleh mereka. Tapi yang terkendala itu yang orang tuanya belum mengerti ini harus dibagaimanakan, ya. Jadi untuk memberitahu pada anak saya susah, ya. Mungkin itu karena latar pendidikan. Bagaimana sistem penugasan kepada siswa ibu melalui aplikasi apa yang sering digunakan? Jadi melalui aplikasi WhatsApp, ya, bisa dikirimkan video-videonya. Bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang mengalami ketertinggalan dan Ibu melakukan jarum zoom seperti hari ini juga, ibu banyak yang tidak masuk. Jadi ibu kadang-kadang pesan sama teman-teman yang ada HP, yang punya HP-nya, supaya datang ke sekolah seperti itu. Bagaimana cara ibu menerapkan program pengayaan dan program remedial pada siswa ibu? Setelah 1 minggu itu, ibu kan setiap hari itu suka ngasih tugas PR, ya. Kalau di video itu hanya kadang-kadang sudah ada jawabannya, jadi siswa hanya menyalin, membaca, menjalin, mendengarkan. Tapi kalau tugasnya kan tidak ada. Jadi ibu suka memberi pelajaran PR seperti itu. Nah, dalam PR 1 hari itu ada 10 soal atau 15 soal, ibu periksakan itu. Di sana ada kelihatan mana yang dapat nilai bagus, ada yang 100 mungkin bagus sama orang tuanya atau kakaknya, ada juga yang di bawah itu. Nah, itu merupakan pengayaan dan perbaikan, ya. Yang kurang itu kasih perbaikan, yang sudah bagus itu kasih jempol. Perbedaan apa yang ibu rasakan ketika belajar dengan sistem kurikulum 2006 dengan sistem kurikulum 2013 yang sekarang? Kalau kurikulum 2012 ini kan lebih pada tematik, jadi lebih global seperti itu, tidak terfokus pada satu mata pelajaran. Jadi rasa ini tuh kurang set gitu, ya, kurang tergenjang gitu. Jadi anak-anak juga kadang pusing hari ini, kata anak-anak itu aclok, ya, jadi tidak terstruktur begitu terus, ya, memangnya tematik harusnya gitu global seperti itu. Apa harapan ibu untuk kedepannya? Ibu mengharapkan pandemi ini cepat berakhir supaya ibu dapat bertemu langsung dengan anak-anak, karena beda lah belajar daring dengan belajar bertemu dengan anak-anak. Kita dapat melihat apakah anak-anak itu puas atau tidak, anak-anak itu mengerti atau tidak. Terima kasih ya Bu telah mengisi saya dengan ini wawancara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pita Adila dari Fakultas Ilmu Keguruan IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya sedang menjalankan tugas KKN, di mana tugas tersebut yaitu menjalankan kegiatan observasi atau wawancara mengenai pembelajaran di masa pandemi kepada guru. Nah, Ibu, sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu untuk
men-share video ini ke media sosial. Apakah Ibu mengizinkan? Silakan. Sebelumnya, mohon maaf, nama Ibu siapa? Eti Rahmawati. Mengajar di mana Ibu? Di SMPN 2 Cisarua. Mengajar kelas berapa Bu? Semua tingkat, kelas 7, 8, dan 9. Sudah berapa tahun Ibu mengajar di sekolah ini? Kira-kira kurang lebih itu 8 tahun. Bagaimana alur pengalaman Ibu sejak merancang hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh ini? Pengalaman Ibu sih dari waktu pembelajaran jarak jauh ini memang agak sulit gitu ya. Soalnya kan anak-anak harus memiliki HP dan Ibu juga harus tetap stay gitu. Kalau misalkan mau memberi pelajaran gitu ya. Ya dirancang dari awal bagaimana cara menyapa anak, bagaimana memberi tugas supaya tidak terlalu membebankan kepada anak. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi? Tantangannya banyak sekali. Kalau di rumah itu kan banyak sekali pekerjaan di rumah ya, karena Ibu juga mempunyai anak, kemudian punya anak sekolah juga. Jadi tantangannya sangat sulit gitu. Berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu tidak diganggu dengan pekerjaan yang di rumah. Terus kesulitannya juga anak-anak itu susah gitu, mengumpulkan tugas, susah sekali. Karena mungkin mereka ada yang tidak punya kuota juga, ada yang HP-nya tidak memenuhi standar gitu, Android gitu. Banyak lah. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya mungkin dalam misalkan menyapa anak itu tidak ketus memakai emot gitu ya, supaya anak tergugah hatinya, gembira gitu. Kemudian ketika anak mengumpulkan tugas itu dikasih reward, misalkan bintang juga sudah mereka sudah senang gitu. Apalagi misalkan walaupun mereka sudah tingkat SMP, tapi mereka sangat senang sekali dikasih reward, dikasih terima kasih, perkataan-perkataan yang sangat baik lah gitu. Bagaimana respons dari siswa Ibu dan orang tua siswa mengenai pembelajaran jarak jauh ini? Kebanyakan orang tua ya pernah pengalaman Ibu waktu tahun kemarin jarak jauh yang pertama gitu. Orang tua itu tidak mengetahui bahwa anaknya tidak mengumpulkan tugas. Ternyata pas di akhir semester atau di tengah semester pembagian rapot itu orang tua itu sangat terkejut bahwa anaknya tidak ada nilainya. Kemudian orang tua barulah datang ke gurunya, kenapa anak saya tidak ada nilainya? Ternyata mereka tidak mengumpulkan tugas, tidak belajar, sedangkan orang tua itu memberikan kuota setiap hari itu full. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin orang tua tidak bisa menggunakan HP, tidak bisa dalam pembelajaran karena basicnya mungkin mereka bukan dari keguruan gitu. Jadi ya respon orang tua itu sangat mereka tidak menginginkan lah pembelajaran jarak jauh seperti ini. Banyak gitu orang tua yang komplain gitu. Bagaimana sistem penugasan kepada siswa Ibu dan melalui aplikasi apa yang sering Ibu gunakan? Kalau yang paling banyak itu aplikasinya WA ya. Tapi kalau misalkan di tengah semester atau akhir semester itu suka menggunakan e-learning, aplikasi e-learning. Terus kemudian teman-teman Ibu juga, apalagi pelajaran matematika itu harus dengan spesifik itu menggunakan e-learning. Bagaimana perbedaan yang Ibu rasakan ketika mengajar dengan sistem kurikulum 2006 dengan sistem kurikulum 2013 yang sekarang? Kalau 2006 itu mungkin kebanyakannya yang standar biasa gitu ya. Kalau kurikulum 13
itu kebanyakannya anak-anak yang mengeksplor gitu. Tapi diterapkan di pembelajaran jarak jauh ini sepertinya tidak bisa diterapkan gitu. Kecuali kalau misalkan belajarnya dengan tatap muka, itu bisa dilihat perbedaannya. Bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang merasa ketinggalan dalam pembelajaran di jarak jauh ini? ya? Mungkin kalau menurut saya anak-anak itu bisa menyusul gitu. Bisa menyusul, tapi mungkin saja diberi kebijaksanaan, tidak terlalu berat karena pelajaran di SMP itu sudah banyak. Jadi kalau tertinggal mungkin dari kebijaksanaan guru apa yang harus dilakukan gitu ya, supaya anak bisa melanjutkan gitu. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Harapannya sih kalau Ibu pengen gitu sekolah seperti biasa berjalan lagi, karena mungkin anak-anak untuk sekarang ini ya terlalu banyak memegang HP, itu kan tidak baik karena radiasi juga ya. Kemudian itu menjadi malas, kan anak-anak itu berbeda gitu, berbeda-beda karakter. Ada yang menyukai HP tapi dengan kegiatan yang edukasi, tapi berbeda dengan karakter yang anak pemalas, itu semakin pemalas gitu, hanya memain game terus saja gitu. Jadi Ibu harap sekolah bisa tatap muka lagi, karena anak-anak bisa bersosialisasi juga sama teman-teman, terus sama guru, bagaimana sikap terhadap guru gitu. Kalau di sekarang ini kan anak-anak kebanyakannya diam, hanya tangan yang main, jari-jari yang main gitu. Kalau tatap muka kan banyak kegiatannya, ekstrakurikuler juga kan, senang lah gitu, menyenangkan gitu. Mending mana lah tatap muka berjalan seperti biasa yang kemarin-kemarin dulu gitu. Baik, terima kasih ya Bu telah membantu saya dalam melakukan wawancara ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia enak kan